sistem ekonomi kapitalis. Yang pertama, kelompok kita akan membahas negara Mesir. Yang pertama saya akan memaparkan sejarah sistem ekonomi kapitalis Mesir. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu sistem kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis adalah sistem yang diajarkan oleh Adam Smith yang ditulis dalam bukunya An Inquiry into the Nature, Cause of the World of Nations. Secara singkatnya, sistem ini adalah suatu sistem ekonomi yang dimana seluruh kegiatan ekonomi mulai dari produksi, pendistribusian, dan konsumsi diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Tentu saja sistem ekonomi kapitalis memiliki ciri-ciri, yaitu beberapa ciri-cirinya. Setiap orang bebas memiliki dan menggunakan barang dan jasa termasuk barang modal. Tujuan aktivitas ekonomi adalah untuk memperoleh laba, lalu aktivitas ekonomi dilaksanakan masyarakat atau pihak swasta. Yang keempat, pemerintah tidak melakukan intervensi di dalam pasar. Lalu yang terakhir, modal berperan sangat vital. Kelebihan sistem kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis dapat menumbuhkan inisiatif dan kreativitas serta inovasi masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi. Hal ini dapat mendorong masyarakat untuk aktif dan ikut andil dalam pembangunan ekonomi yang dilakukan secara pribadi. Kedua, setiap individu bebas memiliki sumber produksinya, dalam artian apapun kegiatan perekonomian yang dilakukan individu tersebut menjadi keputusan secara pribadi tanpa campur tangan pihak lainnya. Ketiga, adanya persaingan untuk maju, dalam artian masyarakatnya akan bersaing secara ketat. Yang keempat, barang yang dihasilkan bermutu tinggi dikarenakan adanya inovasi dan kreativitas dari masyarakatnya sendiri. Yang kelima, negara yang menganut sistem kapitalis memiliki efisiensi dan efektivitas yang lebih tinggi dikarenakan semua aktivitas ekonomi dilandasi motif mencari laba yang sebesar-besarnya. Kelemahan sistem kapitalis. Yang pertama, akan terjadi kesulitan pemerataan pendapatan. Yang kedua, terjadinya eksploitasi buruh oleh para pemilik modal. Yang ketiga, munculnya monopoli yang dapat merugikan masyarakat. Yang keempat, sering sekali terjadi gejolak perekonomian. Dilanjutkan sejarah sistem ekonomi kapitalis Mesir. Mesir merupakan negara yang menganut sistem kapitalis atau liberal. Negara yang menjadi salah satu yang tertua di dunia dengan umur lebih dari 5.000 tahun. Letak wilayah sebagian besar di Afrika dan tergolong negara maju di benua tersebut. Salah satu budaya politik dan ekonomi Mesir adalah sistem perekonomian kapital. Namun jauh sebelum mengenali sistem tersebut, Mesir mengalami perjalanan sejarah perekonomian yang sangat panjang. Dalam sejarah ini dibagi-bagi lagi menjadi era Mesir kuno, Mesir Arab, dan Utsmaniyah, dan reformasi ekonomi Mesir. Yang pertama, era Mesir kuno. Mesir kuno selama 3.000 tahun dipimpin oleh Fir'aun dan dari dinasti ke dinasti yang berjumlah 30 dinasti. Dengan 140 Fir'aun yang berkuasa dari tahun ke tahun. Di dalam era Mesir kuno sendiri masih dibagi lagi menjadi beberapa era, yaitu Old Kingdom, Middle Kingdom, dan New Kingdom. Setelah era New Kingdom, kerajaan Mesir kuno mengalami keruntuhan dan dikuasai oleh suku dari luar, yaitu suku Romawi oleh The Great Alexander, Arab, Turki oleh Kesultanan Utsmaniyah. Peninggalan kerajaan Mesir kuno sangat banyak. Di antaranya ada piramida Giza, Sphinx, lembah para raja, Red Pyramid, piramida Saqqara, dan lainnya. Kota Memphis juga. Sistem perekonomian pada masa ini menganut sistem kepercayaan pada Sungai Nil, di mana para dewa-dewa memiliki kedudukan lebih tinggi. Memasuki era Mesir, Arab, dan Utsmaniyah. Di dalam era Mesir, Arab, dan Utsmaniyah menganut sistem ekonomi monarki konstitusional atau kerajaan mutlak atau autokrasi, atau dapat didefinisikan sistem pemerintahannya dilakukan dan dipegang serta dikuasai oleh satu orang saja, biasanya disebut sebagai seorang raja. Tidak selamanya Mesir Arab berjaya.
Runtuhnya kekhalifahan Turki Utsmani diawali sejak tahun 1924. Kekuasaan Islam menjadi terpecah belah dan berada pada kolonialisme negara-negara barat. Dan ditambah era modernisasi barat membuat Mesir Arab semakin tertinggal dan kemajuan negara-negara di Eropa, dan hal-hal tersebutlah yang mendorong perubahan terhadap sikap pandang kaum muslimin terhadap perubahan dunia dengan tetap mempertahankan kultur kearab-araban. Namun ada pendapat lain dari kaum modernis bahwa penyebab keterbelakangan peradaban Mesir Arab tersebut disebabkan stagnasi intelektual dan kelakuan ulama dalam memahami Islam serta dalam menanggapi dinamika kehidupan modern. Karena itulah pemikiran modernis menyerukan dibukanya pintu ijtihad dengan revitalisasi Islam dapat ditempuh. Memasuki era modernisasi dan reformasi. Pada awal abad 20, beberapa kaum intelektual yang terkagum dengan kemajuan barat mulai mendengungkan pemikiran-pemikiran ala sekularisasi dan liberalisasi dalam aspek kehidupan yang lebih modern. Namun lebih dari itu, mereka juga mengkritik tradisi Arab klasik dan meminta peninjauan ulang dan reinterpretasi atau pembacaan ulang terhadap tafsir Al-Quran dengan dalih tafsir kekinian yang lebih relevan dengan kondisi dan tuntunan zaman. Jika ditarik garis lurus, munculnya gagasan pembaharuan diawali dari pemikiran Muhammad Abdul, dilanjutkan Masa Ali Abdul Razik dan Rifat Tahtawi yang juga sama memiliki ide modernisasi berpikir di Mesir, yang selanjutnya dilanjutkan oleh era Toha Hussein, Amin Al-Khoil, Nasr Hamid, Abu Zaid hingga Hasan Hanafi. Ide-ide gagasan sekularisme dan liberalisme ini mendapat pengaruh saat para intelek bersentuhan dengan filsafat barat serta kajian orientasi barat terhadap Islam ketika pulang dari studi mereka di Perancis atau Amerika. Ide-ide tersebut tumbuh dan berkembang subur mulai era tahun 70-an. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perencanaan dan pengendalian sistem ekonomi di Mesir. Pada perencanaan, Mesir diatur dan dikelola oleh Kementerian Perencanaan, Penindaklanjutan, dan Reformasi Birokrasi Mesir yang dipimpin oleh Menteri Perencanaan, Penindaklanjutan, dan Reformasi Birokrasi, yakni Dr. Ashraf As-Said Abdul Fattah Al-Arabi. Perencanaannya tertuang sebagai berikut ini. Yang pertama, mengembangkan sistem perencanaan di Mesir, mempersiapkan strategi pembangunan yang berkelanjutan, mempersiapkan rencana pembangunan ekonomi dan sosial jangka menengah, mempersiapkan rencana pembangunan ekonomi dan sosial tahunan, menempatkan rencana yang terintegrasi dengan proyek-proyek besar nasional, mempersiapkan rencana bagi warga negara dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, mengembangkan peta geografis yang terintegrasi dengan informasi yang memungkinkan seluruh informasi tentang proyek investasi dapat terbuka, mengaktifkan peran Dewan Nasional dalam pembahasan upah, mengembangkan sistem yang efektif dalam program bantuan langsung tunai bersyarat, mengembangkan sistem komputerisasi nasional, menerima inisiatif pribadi dan kelembagaan untuk mendukung perekonomian Mesir. Selanjutnya, Kementerian Perencanaan dalam pemerintah Mesir membidangi dua bidang. Yang pertama, urusan perencanaan ekonomi yang efektif. Selanjutnya, manajemen yang efisien bagi investasi publik dan bagi negara untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan keadilan sosial di Mesir. Selanjutnya, merupakan pendapatan domestik bruto PDB Mesir yang diliput oleh data CICdata.com dari tahun 2010 hingga tahun 2020. Di sini dapat kita lihat bahwa PDB Mesir mengalami dinamis dan fokus dari tahun 2017 hingga tahun 2020 mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif, di mana tahun 2020 sebesar Rp3.601.628. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi di Mesir, terutama sektor agrikultur, banyak terpusat di lembah Sungai Nil yang subur.
Produk-produk agrikultur yang dihasilkan oleh Mesir diantaranya seperti beras, jagung, gandum, kapas, buah-buahan, sayur-sayuran, buah kurma, kambing, sapi, dan domba. Terusan Suez yang merupakan kanal transportasi air dari Eropa ke Asia tanpa harus mengelilingi Afrika ini berada di wilayah Mesir. Mesir juga dikenal sebagai penghasil buah kurma terbesar di dunia. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai geologi negara Mesir yang kaya akan sumber daya alam, di mana ini menyumbang banyak devisa negara. Hasil tambang seperti minyak dan gas, biji besi, fosfat, mangan, lempung, gipsum, talk, asbes, timah, emas, dan zinc ada di Mesir. Gurun Mesir juga memberi pasokan garam yang berlimpah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sistem pengendalian di Mesir. Peradaban Mesir didasari atas pengendalian keseimbangan yang baik antara sumber daya alam dan manusia, ditandai terutama oleh irigasi teratur terhadap lembah Nil, pendayagunaan mineral dari lembah dan di wilayah gurun di sekitarnya, perkembangan sistem tulisan dan sastra, organisasi proyek kolektif, perdagangan dengan wilayah Afrika Timur dan Tengah, serta Mediterania Timur. Kegiatan militer yang menunjukkan kekuasaan terhadap kebudayaan negara atau suku bangsa tetangga pada beberapa periode berbeda. Selanjutnya, adapun pengendalian sistem ekonomi yang dianut negara ini masih bergantung pada hasil alam, seperti contohnya pertanian, ekspor minyak bumi, dan ekspor gas alam. Selain itu, negara ini juga mendapat pemasukan dari media, pariwisata, dan dari devisa, juga dari devisa tenaga kerja di luar negeri yang bekerja di Arab Saudi, Teluk Persia, dan Eropa. Sebagai negara agraris, Mesir sangat bergantung pada keberadaan Sungai Nil. Penyelesaian bendungan tinggi Aswan dan resultan Danau Nasser telah menghasilkan tempat yang dihormati sepanjang masa dari Sungai Nil dalam pertanian dan ekologi negara Mesir. Nah, sejak tahun 2004, Mesir memberlakukan nilai tukar mengambang agar nilai tukar terjaga di angka 6 AGP per 1 USD. Pasca terjadinya krisis politik, kebijakan ini semakin sulit dipertahankan lantaran dihadapkan pada turunnya pendapatan dalam valuta asing dan aliran modal investasi secara tajam. Nah, perdagangan Mesir ini mengalami defisit dari 37,1 miliar dolar menjadi 21,7 miliar dolar di tahun 2011. Hal itu juga tidak diimbangi lagi oleh pendapatan dari sektor investasi dan pariwisata yang juga menurun. Diperkirakan sistem subsidi yang tidak fleksibel yang menjadi penyebab tingginya angka impor hingga membuat perekonomian Mesir menjadi defisit. Meskipun terjadi defisit, namun neraca perdagangan jasa tetap positif, yaitu sebesar 5,4 miliar dolar. Meski terus menunjukkan tren penurunan dari 10,3 miliar USD pada tahun 2009 hingga tahun 2010, dari 7,9 miliar USD pada tahun 2010 hingga tahun 2011. Adapun yang menyebabkan penurunan tersebut adalah dari sektor pariwisata dan investasi yang tengah menurun. Kemudian terjadilah defisit neraca yang meningkat dari 2,6% dari PDB 2011 menjadi 3,3% dari PDB 2012. Namun hal tersebut dapat dikendalikan karena Mesir memiliki partner dagang utama, yakni negara-negara Uni Eropa. Kerjasama tersebut mampu menghasilkan 11 miliar dolar ekspor Mesir, dan Mesir mengimpor lebih banyak, yakni 19,3 dolar miliar dari Uni Eropa tahun 2011 hingga 2012. Dari negara-negara Uni Eropa, Italia adalah mitra dagang terbesar Mesir, yakni menyumbang 20,7% dari nilai ekspor Uni Eropa. Selain dari negara-negara Uni Eropa, Mesir juga memiliki partner dagang di negara lainnya seperti Amerika Serikat dengan menyumbang 10%, negara-negara kawasan Asia dengan menyumbang sebanyak 20%, dan negara-negara Afrika dengan menyumbang sebanyak 2%. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai kondisi Mesir saat menganut sistem ekonomi kapitalis.
kondisi Mesir jauh sebelum digunakannya sistem ekonomi kapitalis, lebih tepatnya pada sekitar tahun 1954, masih menggunakan sistem ekonomi terpusat, di mana dalam penggunaan sistem ekonomi terpusat ini, fokus utama perekonomiannya berada pada substitusi impor. Lalu seiring dengan berjalannya zaman, di mana sistem ekonomi terpusat ini sudah kurang efektif penggunaannya, sebab menimbulkan beberapa banyak masalah, yang diantaranya tingginya tingkat korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, maka Mesir mulai menerapkan sistem kapitalis dalam mengatur perekonomiannya. Berikut beberapa kondisi di mana Mesir saat menggunakan sistem ekonomi kapitalis. Yang pertama, Mesir berhasil menjadi negara dengan ekonomi terbesar kedua yang ada di benua Afrika setelah Nigeria dalam hal produk domestik bruto nominal dan terbesar ke-6 di Timur Tengah. Lalu yang kedua, peningkatan partisipasi sektor swasta dalam rangka melakukan proyek-proyek infrastruktur di seluruh Afrika dan mendukung inisiatif pelatihan dan capacity building di benua tersebut. Setelah diketahui sebelumnya, jika dalam penggunaan sistem ekonomi terpusat, peran sektor swasta sangat kurang. Lalu setelah digunakannya sistem kapitalis ini, peningkatan pada sektor swasta mulai membaik. Lalu yang ketiga, pemberlakuan nilai tukar mengambang pada 2004. Hal ini dilakukan agar nilai tukar dapat terjaga di angka 6 IGP per 1 US dollar. Lalu yang keempat, perdagangan Mesir mengalami defisit dari yang semula 37,1 miliar dolar pada tahun 2011. Hal ini disebabkan karena sistem subsidi yang tidak fleksibel, di mana menimbulkan angka impor yang semakin tinggi. Lalu yang kelima, terjadinya defisit neraca yang meningkat dari 2,6% pada PDB tahun 2011 menjadi 3,3% dari PDB tahun 2012. Lalu yang terakhir, Mesir memiliki partner dagang utama, yaitu negara-negara Uni Eropa. Dan dari kerjasama inilah, Mesir mampu menghasilkan sebesar 11,1 miliar dolar dari sektor ekspor dan 19,3 miliar dari impor terhadap negara-negara Uni Eropa. Baiklah, selanjutnya bentuk keberhasilan menggunakan sistem ekonomi kapitalis di Mesir. Bentuk-bentuk tersebut antara lain yang pertama, ekonomi yang diterapkan lebih bergerak menuju ekonomi yang berorientasi pada pasar dan peningkatan pada investasi asing. Yang kedua, Mesir mulai dikenal di kancah internasional. Hal ini ditujukan dengan dilakukannya kerjasama dagang antar Mesir dengan negara-negara di Uni Eropa, khususnya Italia, lalu Amerika Serikat dan banyak negara lainnya. Akibat dari hal ini, nilai ekspor mengalami peningkatan. Yang ketiga, pulihnya ekonomi yang ditandai dengan penurunannya yang terjadi pada pengangguran dan kemiskinan. Dan yang terakhir, mengalami penguatan mata uang pada mata uang negara Mesir. Saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sejarah sistem ekonomi kapitalis di negara Hungaria. Sejarah Hungaria menganut sistem kapitalisme berawal dari adanya revolusi Hungaria. Ini merupakan titik awal dari penganutan sistem kapitalisme di Hungaria. Adanya revolusi ini diakibatkan oleh suatu konflik internal di dalam Uni Soviet. Revolusi ini juga sebagai bentuk upaya keinginan rakyat Hungaria untuk menganut kebijakan liberalisme. Dan sebagai upaya pembebasan Hungaria atas Uni Soviet, paham komunisme yang dibangun Lenin sejak tahun 1917 tidak lagi cocok dengan perkembangan sosial, budaya, dan politik di Budapest. Rakyat Hungaria pada tahun 1956 lebih tertarik dengan paham kapitalisme atau liberalisme. Hal inilah yang menjadi awal mula gerakan separatisme di Hungaria. Nah, pada 23 Oktober 1956, demonstrasi menuntut dikembalikannya jabatan Imre Nagy sebagai Perdana Menteri dimulai.
Di peristiwa inilah rakyat Hungaria menyuarakan dukungan mereka atas kebijakan kapitalisme Imre Nagy. Mereka melakukan demo panjang dari kota Budapest menuju gedung parlemen Hungaria. Demonstrasi ini terus berlanjut dan semakin menarik minat banyak orang dalam mendukung kebijakan kapitalisme atau liberalisme. Semakin lama, massa yang menyuarakan pendapatnya semakin membludak dan jumlahnya tercatat mencapai puluhan ribu orang. Demonstrasi tersebut akhirnya dapat dikendalikan pada 28 Oktober. Nah, Uni Soviet pun akhirnya setuju dan menarik pasukannya dari Hungaria. Sesuai tuntutan para demonstran, Perdana Menteri Imre Nagy dikembalikan ke posisinya dan diizinkan membentuk pemerintahan baru dengan menganut sistem liberalisme atau kapitalisme. Namun, begitu, hal itu tidak sepenuhnya usai. Ternyata pada 4 November, pemimpin Uni Soviet kala itu yang bernama Nikita Khrushchev mengirimkan kendaraan lapis bajanya ke Budapest untuk mengakhiri revolusi berdarah tersebut. Sejarah mencatat konflik antara kaum liberal dan komunisme di Hungaria berakhir pada tanggal 10 November 1956. Pemberontakan rakyat Hungaria itu tidak menghasilkan kemenangan, sehingga Uni Soviet tetap menguasai Hungaria. Perdana Menteri Imre Nagy pun akhirnya dieksekusi pada tahun 1958 setelah menjalani sidang tertutup dan sangat dirahasiakan di Budapest. Berlanjut pada tahun 1989 menjelang kejatuhan Uni Soviet, Republik Hungaria mendeklarasikan tanggal 23 Oktober sebagai Hari Nasional. Lalu, pada Desember 1991, Presiden pertama Rusia, Boris Yeltsin meminta maaf secara resmi kepada rakyat Hungaria atas peristiwa yang terjadi di tahun 1956 itu. Permintaan maafan itu juga dituangkan dalam pidatonya di hadapan parlemen Hungaria. Nah, revolusi ini menunjukkan bahwa kondisi yang dialami Hungaria dapat merubah ideologi yang dianut mereka. Keadaan ekonomi Hungaria lama-lama menunjukkan ke arah pertumbuhan yang positif. Sebelumnya, pada saat Perang Dunia Kedua, ekonomi Hungaria mengalami kemerosotan yang diakibatkan oleh beberapa faktor dari imbas Perang Dunia Kedua. Selama kekuasaan rezim komunis dan pada era Perang Dingin, Hungaria menjadi bagian dari Blok Timur, anggota Pakta Warsawa dan berkiblat ke Uni Soviet. Sejalan dengan runtuhnya komunisme dan bubarnya Uni Soviet, Hungaria kemudian menyatu dengan negara-negara barat lainnya dalam rengkuhan kapitalisme. Hungaria terus memperlihatkan pertumbuhan ekonomi yang kuat sebagai salah satu anggota terbaru Uni Eropa sejak tahun 2004. Bersama dengan Slovenia dan Republik Ceko, Hungaria memberikan salah satu standar kehidupan tertinggi di antara negara-negara Eropa Timur. Hungaria mengalami liberalisasi pasar pada tahun 1990-an sebagai bagian dari peralihan sistem ekonomi komunis menjadi sistem ekonomi pasar, senada dengan negara-negara lain yang pernah tergabung dalam Blok Timur. Hungaria termasuk dalam anggota Organization of Economic Cooperation and Development atau OECD sejak tahun 1995. Anggota World Trade Organization atau WTO sejak tahun 1996 dan anggota Uni Eropa sejak tahun 2004. Pada akhir dekade pertama abad 21, pemerintah Hungaria telah dibebani utang yang sangat melonjak yang akhirnya mendorong pengenaan sanksi yang tidak berakhir hingga 2013. Ekonomi negara Hungaria juga sempat terhambat karena PDB yang mengalami pertumbuhan negatif dan tingkat pengangguran yang naik. Oleh karena itu, pemerintahan yang dipimpin oleh Viktor Orban tahun 2010 membawa perubahan besar dengan kebijakan ekonomi yang bernama Orbanomics. Kebijakan ini menekankan pada daya saing dan program yang dikelola pemerintah yang disebut masyarakat pekerja. Program ini menciptakan ratusan ribu pekerjaan yang menyebabkan penurunan tingkat pengangguran dari hampir 12% di awal menjadi kurang dari 4% pada tahun 2018.
dan selama tahun 2010 PDB kembali tumbuh dan upah meningkat. Pemerintah Hungaria juga terus memperkuat hubungan kerjasama dengan Indonesia yang sudah terjalin lebih dari 60 tahun. Hubungan itu akan ditingkatkan khususnya di bidang ekonomi. Hungaria memberi perhatian yang khusus pada Indonesia karena di masa yang akan datang dinilai memiliki peran dan posisi yang strategis dalam percaturan politik dan ekonomi global. Salah satunya, Indonesia saat ini masuk dalam negara anggota G20. Untuk PDB Hungaria dilaporkan sebesar 16.734 USD pada 2019. Rekor ini naik dibanding sebelumnya yaitu 16.409 USD untuk 2018. Data PDB per kapita Hungaria diperbarui tahunan dengan rata-rata sebesar 11.196 USD dari 1991 sampai 2019 dengan 29 observasi. Data ini mencapai angka tertinggi sebesar 16.734 USD pada tahun 2019 dan rekor terendah sebesar 3.350 USD pada tahun 1991. Untuk aktivitas ekonomi negara Hungaria ini difokuskan pada ekspornya, sehingga Hungaria memiliki ekspor terbesar ke-35 di dunia. Nilai ekspor Hungaria pada tahun 2015 tercatat sebesar 100 miliar dolar dengan surplus neraca perdagangan sebesar 9.000 miliar dolar. Pada tahun 2015, mitra dagang utama Hungaria adalah Jerman, Austria, Rumania, Slovakia, Prancis, Italia, Polandia, dan Republik Ceko. Industri-industri utama Hungaria adalah pemrosesan makanan, farmasi, kendaraan bermotor, teknologi informasi, bahan kimia, metalurgi, alat mesin, barang listrik, dan pariwisata. Hungaria merupakan produsen elektronik terbesar di Eropa Tengah dan Timur. Produksi dan penelitian elektronik menjadi pendorong utama inovasi dan pertumbuhan ekonomi di Hungaria. Pada 20 tahun terakhir, Hungaria telah menjadi pusat teknologi mobile, keamanan informasi, dan penelitian perangkat keras. Negara Hungaria juga menjadi salah satu negara paling banyak menarik penanaman modal asing. Investasi asing langsung yang masuk ke Hungaria tercatat sebesar 119 miliar US dollar. Pada tahun 2015, Hungaria menginvestasikan 50 miliar US dollar di luar negeri. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kondisi ekonomi negara Hungaria ketika menganut sistem ekonomi kapitalis. Hungaria merupakan salah satu negara dengan pendapatan yang tinggi berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia. Hungaria tercatat sebagai salah satu negara OECD, yaitu Organization for Economic Cooperation and Development, dengan tingkat kesenjangan pendapatan terendah ke-13 dunia dan merupakan negara dengan ekonomi terkompleks ke-14 menurut Indeks Kompleksitas Ekonomi. Hungaria tercatat sebagai negara dengan perekonomian terbesar ke-57 dari 188 negara di dunia, tercatat dengan nilai ekonominya sebesar 256,37 miliar dolar dengan pendapatan per kapita di peringkat ke-49 dunia. Kondisi perekonomian Hungaria tergolong ekonomi pasar yang lebih berorientasi pada ekspor. Tercatat pada tahun 2015, nilai ekspor Hungaria sebesar 100 miliar dolar dengan surplus neraca perdagangan sebesar 9.003 miliar dolar. Di tahun yang sama, mitra dagang utama Hungaria adalah beberapa negara di benua Eropa seperti Jerman, Austria, Romania, Slovakia, Prancis, Italia, Polandia, dan Republik Ceko. Jika dilihat dari sudut pandang pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan komponen utama produk domestik bruto Hungaria yang meliputi 50% total pendapatan domestik bruto di negara tersebut. Kemudian, Hungaria memiliki formasi sebesar 22% dan pengeluaran pemerintah sebesar 20% dari total PDB. Selanjutnya, jika dilihat pada segi penanaman modal,
Negara Hungaria tercatat sebagai salah satu negara di kawasan Eropa Tengah dan Timur yang paling banyak mendapatkan investasi dari luar negeri. Jumlah investasi luar negeri yang langsung masuk ke Hungaria diperkirakan sebesar 119,8 miliar dolar pada tahun 2015. Selain menerima investasi asing, negara Hungaria juga menginvestasikan modal ke luar negeri, yakni sebesar 50 dolar. Kemudian, untuk kapasitas produksi Hungaria, 80%-nya dikuasai oleh swasta. Meskipun demikian, pihak swasta tersebut dikenakan pajak yang lumayan besar, yaitu sebesar 39,1%, yang ditujukan untuk mendanai kesejahteraan rakyat negara Hungaria tersebut. Yang ketiga, sektor industri. Negara Hungaria memiliki industri-industri utama seperti pemrosesan makanan, farmasi, kendaraan bermotor, teknologi informasi, bahan kimia, metalurgi, alat mesin, barang listrik, dan sektor pariwisata. Negara Hungaria sendiri tercatat sebagai negara produsen elektronik terbesar di Eropa Tengah dan Timur. Bahkan dalam 20 tahun terakhir, Hungaria telah menjadi pusat teknologi mobile, keamanan informasi, dan penelitian perangkat keras terkait di kawasan. Selanjutnya, yang terakhir yaitu sektor angkatan kerja. Persentase orang yang bekerja di negara Hungaria diperkirakan sebesar 67,4% pada Januari 2017. Sementara itu, persentase jumlah pengangguran di Hungaria adalah sebesar 4,2% pada Juli 2017. Selanjutnya adalah mengenai bentuk keberhasilan Hungaria dalam menggunakan sistem ekonomi kapitalis. Ada 5 bentuk keberhasilan yang diraih oleh negara Hungaria dalam sistem ekonomi kapitalisnya. Yang pertama, Hungaria berhasil menjadi negara dengan tingkat kesenjangan terendah ke-13 di dunia dan negara dengan ekonomi paling kompleks ke-14 berdasarkan indeks kompleksitas ekonomi. Lalu yang kedua, Hungaria berhasil menjadi negara dengan ekonomi terbesar urutan ke-57 di dunia dengan pertimbangan di antara 188 negara yang dilakukan oleh IMF yang nilainya sebesar 265,037 miliar dolar. Yang ketiga, Hungaria memiliki pendapatan per kapita yang besar, sehingga menjadikannya urutan ke-49 negara dengan pendapatan per kapita terbesar yang dilihat berdasarkan keseimbangan kemampuan berbelanja. Yang keempat, Hungaria menjadi negara yang paling banyak menarik tanaman modal asing dengan perinciannya adalah investasi asing yang masuk ke Hungaria sebesar 119,8 miliar pada 2015 dan investasi sebesar 50 miliar dolar dilakukannya ke luar negeri. Dan yang terakhir, Hungaria berhasil menjadi pusat teknologi mobile yang penjelasannya telah dijelaskan sebelum pembahasan materi ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.